adalah terakhir untuk siklus 1. Ada 2 praktikan, Mbak Mayawi dan Mbak Sylvia. Untuk Mbak Mayawi, observernya siapa? Saya. Yang Sylvia? Ini suka rela kayak ini. Apa itu sih ya? Yang bawa good angel. Ini baterai Seri. Dia ada sih dibuka. Iya, Ya, kalau belum datang mungkin kalau bisa di lalu Mas bisa bantu untuk yang kedua. Jadi nggak mau. Dikurangi sih kayaknya. Aku plus 90 ya sih. Oke, sudah disiapkan, Mbak Maya. Silakan dipersiapkan dan dimulai. Pertama minta tolong Mbak Sri. Coba dulu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada teman yang nggak hadir? Ada. Tunggu, coba lihat kiri kanannya. Siapa yang nggak hadir? Ini Bene. Hadir. Siapa lagi? Aurel. Sylvia ada nggak? Kira-kira kenapa mereka nggak datang? Oh ya kan. Ketiduran Bu. Saya tuh Panjang umurnya. sehat badannya. Kuat gimana? Oke, jadi udah siap belajar teman-teman? Sudah, tapi kok kurang semangat nih? Oke, mungkin buat nambah semangat teman-teman, ada yang bisa kasih motivasi buat hari ini? Adi biasanya. Oke, Adi. Kata-katanya dong Kak. Ya, dong kata-katanya hari ini dong Kak. Motivasi untuk hari ini. Ya. Tetap semangat. Udah kasih. Pantun, pantun. Bu Guru Arti mau pantun. Durasi. Ayo durasi. Udah. Angel. Oke, Angel, kata-kata motivasi buat hari ini. Aku mau pantun deh. Oke, boleh. Cakep. Belum. Durasi. Bagi-bagi sarapan mie. Cakep. Semangat teman-teman hari ini. Oke, tepuk tangan buat Abang sama Angel. Udah tahu hari ini mau belajar apa? Tidak. Belum. Oke, jadi udah semangat ya dari teman-teman udah kasih kata-kata motivasi.
Kita mulai belajarnya. Oke, flashback dulu. Sebelumnya kalian udah belajar apa teman-teman? Prestis. Penyajian data. Penyajian data. Faktor. Penyajian datanya itu berupa apa? Tabel. Nah, Ibu punya pertanyaan. Kalian pernah lihat daftar kehadiran? Pernah. Oke. Atau melihat daftar banyaknya buku yang dibaca oleh siswa di kelas? Belum. Nah, waktu kalian lihat daftar itu bentuknya seperti apa? Kotak-kotak. Kotak-kotak. Kata-kata isinya apa aja? Nama. Kehadiran. Absen. Tanggal. Oke. Nah, teman-teman pernah dengar kata piktogram nggak? Belum. Skala satu-satuan? Belum. Oke, jadi di sini Ibu mau kasih tahu. Nah, kita piktogram itu adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Kemudian untuk diagram sendiri adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi sesuai teknik visualisasi. Kemudian untuk skala satu-satuannya, cara untuk menentukan jumlah yang digunakan untuk mewakili satu objek atau jumlah tertentu dalam sebuah visual seperti piktogram. Nah, kayak teman-teman belajar tentang kemarin itu apa? Penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kalau di tabel itu kan ada apa isinya? Frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Banyaknya. Nah, di sini diagram itu juga menyesuaikan dengan frekuensinya. Oke, sebelum kita belajar tentang menyajikan data dengan diagram batang, teman-teman akan mencapai tujuan, di mana yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi jenis diagram yang sesuai dari permasalahan berupa piktogram. Kemudian peserta didik dapat menggunakan skala yang tepat, dan yang terakhir peserta didik dapat menyimpulkan dari hasil analisis bersama kelompok untuk menyajikan data. Nah, untuk tahu tentang menyajikan data dalam diagram batang, teman-teman akan diberikan permasalahan ini. Mungkin kalian bisa membacakan. Ibu Seva, guru kelas 4B, ingin mengetahui benda apa yang paling banyak dan yang paling sedikit di kelasnya. Dia membantu dengan membuat piktogram untuk menggambarkan benda-benda tersebut. Namun staf kesiswaan menyarankan agar jumlah benda yang paling banyak dan yang paling sedikit dipaparkan dalam bentuk diagram visual yang lebih mudah dipahami dengan memperhatikan skala suatu satuan yang tepat. Oke, makasih Fray. Menurut Oil, informasi apa nih dari permasalahan ini? Jadi Dion ingin membantu Ibu Zefra mengetahui benda apa yang paling banyak dan yang paling sedikit. Terus Dion tuh membantunya dengan cara membuat piktogram, dengan itu menggambarkan benda-benda. Udah itu aja Bu. Oke. Menurut Keisha, pertanyaannya apa nih? Melaporkan jumlah benda yang paling banyak dan yang paling sedikit. Oke. Nah, di sini kalian akan dibagi dalam 4 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ini berempat atau berlima? Berenam. Nggak boleh marahin aja ibu kamu. Kok kamu kan? Iya. Daripada nakes. Ibu punya LHPD. Jadi kalian akan menyelesaikan permasalahan di depan ini.
Misinya nanti di AKPD ya teman-teman, jadi isi nama, isi kelompoknya apa, kemudian selesaikan bersama teman-teman kelompok ya. Di sini berempat ya, berempat. Semua fraksinya. Iya ya. Oke. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1. Amin. Anis. Kamu di mana? Iya, tas aja. Bu Guru tas Devina. Iya, tas aja. Emang Bu Guru Devina. Bu Guru bahasa. Berapa? Kelompok 2 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Oke teman-teman, Kita kelas teman-teman perhatikan dulu ya, dua perhatikan. Oke, teman-teman perhatikan dulu, itu ada permasalahan yang di lembar kedua, nanti diperhatikan lagi. Kemudian nanti jawabnya di lembar ketiga ya. Ya, Bu Guru. Waktunya 8 menit dari sekarang. Wow, 8 menit. Guru arti individu, nggak mau kasih Iya, dia nggak perhatiin kita. Marahin aja Bu Guru. Sendiri. Aku aja kan nulis. Didi. Tatang. Aku Yori. Ini aku. Ya deh. Ayo kerja, Iya. Iya. Ini aku ngomongnya. Aku ngomongnya aja ya. Udah neng omah. Ya, Ya deh. oh iya kok. Hapus. Jadi itu. Ayo bantu dia membuat dia. Pertanyaannya apa sih? Ada 218. Bunda. Tanya. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Ini arti kelas 1 Bu Guru nggak bisa berhitung. 13. Iya, udah selesai. Tahu. 7. 6. Gawe diagram. Terus ini namanya Guru diagram visual gimana ya? Visual lain. Semua juga sih kalau hidup. Kita kan buat diagram sekarang.
Bisa warnanya bulat tapi dengan memperhatikan informasi yang dibuat. Mungkin kalau bulat ini 10 gitu kan nggak bisa baca, jadi kan ini ya ini malah ini 10 misalnya kalau saya ini bulat terus kotak mungkin ada 5 bisa oh sebenarnya kalau bulat harus jadi ini luar garis maksudnya seperti garis oh wes tadi tak foto tak sampai kamera itu cuma 10 kan? Nek bisa, ya berarti ini saya bisa bukan nyemakin aja terus dikalahnya setengah. Oh lah, beda lagi. Kan berarti ini 4. Kayak sebaris piro ya? 10. Kalau tak kira 10 ya. 5.
Kita kayak SD tenanan. Kok kita enggak merasa ini 19 makanya tapi ya makanya jadi kan berdua dan itu sunnah jadi ini itu guru pokoknya. masih dalam bentuk geometri sesuai teknik visualisasi. Belajar geometri paling banyak untuk geometri itu yang paling banyak yang itu yang dia geometri bisa milih dari kalau campur berarti nggak boleh. Apakah kalau dicampur bisa memudahkan seorang? Jadi ininya kayak mewakili satu. Ini juga jadi ini juga jadi bu tadi kayak gitu gini itu memang 10 terus kotak itu sama 2 terus yang itu ada sih terus kok bisa itu jadi nanti dia ada keterangan nah kalau tanpa ada ada yang mana-mana boleh Oh berarti kita jadi arti kalau dibandingkan penghapusnya ada 10 ya bu kata terus iya ini dua-dua kalau lingkarannya seperti ini tidak satu kalau enggak ini semua kayak misal sifatnya mewakili dua jenis pasti semua setiap operasi dia sampai mimpi ini sampai mimpi langsung terus menambah iya karena itu kita kedepannya nggak dapat jadi untuk pengerjaannya udah selesai ya, jadi kita akan presentasi untuk kelompok yang presentasi dari kelompoknya Sintika.
Rokoknya kan Berarti vaksin Mas. iya, Dan rokoknya rokoknya. ayo. Semangat Papa. Friend. Papa. Papa maju ke depan. Oksigen. Balik lagi. Dari kelompok kami kan tadi itu dari soalnya kan diminta staf kesiswaan menyarankan agar jumlah benda yang paling banyak dan paling sedikit itu dilaporkan dalam bentuk diagram visual. Nah, berdasarkan dari lembar LKPD-nya, sini kami menemukan bahwa penghapus itu ada 10, kertas kosongnya ada 22, kemudian penggaris ada 8, pensil ada 15, buku tulis ada 19, pulpen 12, kemudian spidol ada 7, dan pensil warnanya 6. Lalu kan itu untuk lebih mempermudah, untuk lebih mudah dipahami, kami membuat diagram batang seperti ini. Wow. Pasti siapa yang menggambar? Jadi berdasarkan kesimpulan dari kelompok kami,
benda yang paling banyak itu adalah kertas kosong dan benda yang paling sedikit adalah pensil. Oke, ada yang punya jawaban berbeda? Lintang Bu Guru. Oke. Jadi lanjut. Itu menurut kelompok yang maju itu kata benda paling banyak adalah Kertas kosong. Kertas kosong. oke, benda paling sedikit Pensil warna. Kanan bawah. Kanan bawah. Kanan finish. Oke. Jadi kan tadi teman-teman menyelesaikannya dalam bentuk diagram batang. Jadi diagram batang itu adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar berupa persegi panjang dengan memperhatikan skala satu satuan untuk dapat mewakili satu benda sesungguhnya atau jumlah tertentu. Nah, ini di sini adalah jenis-jenis diagram batang. Tadi teman-teman kan pakai diagram batang secara vertikal ya. Oke, di sini ada vertikal, horizontal dan juga diagram batang ganda. Nah, apa saja yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Diagram batang. Diagram batang, terus Piktogram. Diagram. Nah, ini gue ada soal latihan, teman-teman bisa mengerjakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Pertama buat kita semua hari ini. Terima kasih Pak Guru. Mari kita menjadi Oke, observernya jadinya siapa? Sela. Oke, silakan Sela. Untuk melakukan orientasi, praktikan sudah membuka pelajaran dengan memberikan salam, kemudian mengecek kehadiran dan juga pengkondisian kelas di awal cukup baik. Lalu untuk melakukan persepsi, guru sudah mengingatkan siswa mengenai pembelajaran sebelumnya mengenai data. Selanjutnya untuk motivasi dan acuan, guru sudah mengajak siswa untuk memberi kata-kata motivasi ataupun pantun. Kemudian untuk fase 1 mengenai menjelaskan, guru sudah memberikan tuntunan mengenai mengerjakan isi LKBD. Kemudian untuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terlibat dalam pemecahan masalah, praktikan sudah mengajak siswa memahami permasalahan yang diberikan dalam LKBD. Kemudian mengenai bertanya apa yang dipahami oleh siswa, praktikan sudah bertanya kepada peserta didik mengenai masalah yang diberikan untuk memastikan bahwa peserta didik sudah memahami masalah atau belum. Kemudian praktikan sudah menuntun siswa dalam menyelesaikan permasalahan ketika ada yang bertanya. Dan praktikan juga sudah cukup bertanya ketika siswa mulai merasa kesulitan mengerjakan LKPD. Kemudian praktikan juga sudah membantu siswa dengan menanyakan kembali kepada siswa, dan ketika berkeliling sambil melihat perkembangan kerja siswa, praktikan mengamati sejauh mana kelompok berdiskusi dan menanyakan apakah ada kesulitan yang dialami. Kemudian praktikan juga sudah menanyakan kembali terkait jawaban siswa dan juga memberikan pertanyaan kembali kepada siswa mengenai penyelesaian yang diberikan dalam LKPD. Dan setelah menanyakan atau mendapatkan atau respon dari siswa, praktikan cukup memfokuskan poin penting dari jawaban siswa tersebut. Kemudian untuk fase 4 mengenai menegaskan hal penting dalam rangka penyelesaian masalah yang dipresentasikan oleh siswa, praktikan cukup menanyakan
kepada siswa lain terkait apakah tiap jawaban berhubungan dengan pertanyaan, dan apakah ada kelompok yang bersedia mempresentasikan jawabannya itu, praktikan langsung menunjuk salah dua kelompok untuk menuliskan jawabannya di depan. Kemudian untuk bertanya kepada peserta didik apakah kelompok lain memiliki jawaban atau pendapat yang berbeda, praktikan sudah bertanya kepada siswa yang lain. Kemudian apakah praktikan sudah memberikan variasi respon mengenai umpan balik dari siswa untuk mendiskusikan proses penyelesaian masalah? Menurut saya, praktikan kurang memberikan pertanyaan kembali kepada peserta didik untuk jawaban yang ada di papan tulis. Kemudian untuk memberikan kesimpulan, praktikan sudah memberikan kesimpulan, dan untuk memberikan penegasan terhadap kesimpulan yang sudah dibuat, praktikan juga sudah cukup memberikan penegasan agar siswa memahami materi hari ini, dan juga praktikan sudah memberikan apa hal yang dipelajari dan juga didapatkan dalam pembelajaran itu. Yang pertama tambahan saja. Jadi yang ini memang agak rancu ya, apakah pembelajaran ini tentang piktogram atau diagram batang. Sebenarnya kalau piktogram kan alat untuk masuk ke diagram batang, jadi diasumsikan mereka sudah pernah belajar tentang piktogram. Nah, maka perlu alat untuk masuk ke diagram batang. Nah, salah satu alat yang mungkin misalnya tadi kan ada benda-benda, lalu dibuatlah representasi, misalnya menggunakan stiker. Jadi misalnya tadi ada berapa benda? Ada penghapus, ada berapa? 8 benda. Jadi mungkin bisa menggunakan stiker yang berbeda warna, di mana masing-masing stiker merepresentasikan satu benda. Ya, kalau misalnya agak sulit mencari warna stikernya, bendanya agak dikurangi, misalnya 4 atau 5. Ya. Nah, lalu mereka diminta merepresentasikan benda-benda itu dengan stiker dalam susunan tertentu sehingga kita dengan mudah melihat banyaknya benda, lalu bisa membandingkan banyaknya benda secara cepat. Sebenarnya tadi kalau dilihat struktur bendanya sebenarnya sudah bisa, karena persepuluhan kan. Jadi satu baris itu isinya 10, sebenarnya itu sudah representasi yang tampak juga. Nah, jadi siswa masih bingung gitu ya dengan apa yang harus dikerjakan, terutama kelompoknya di sini. Jadi bayangan mereka adalah membuat piktogram. Piktogram di mana yang 10 itu dinyatakan dengan benda yang lebih besar, isinya 10. Ya. Nah, itu gurunya juga bingung bagaimana mengarahkan. Kemudian yang lain adalah ketika pembahasan masalah yang dibahas hanya sebagian, yang tabel itu nggak ditampilkan. Jadi ketika siswa mendapat lembar kerja bingung, ini suruh ngapain? Ya, padahal di LKPD-nya ada. Nah, baik kalau semua dituntaskan dulu, dijelaskan apa yang harus dikerjakan, soalnya seperti apa lengkapnya. Nah, sehingga siswa ketika mulai mendapatkan LKPD tidak bertanya-tanya, gitu ya. Kemudian di masalahnya tadi tidak eksplisit dinyatakan masalahnya suruh ngapain. Ya, sehingga ketika ditanya siapa lagi yang ditanya, apa masalahnya? Iya. Bingung. Masalahnya apa, pertanyaannya enggak ada. Ya, karena secara tidak eksplisit dinyatakan apa yang harus dikerjakan oleh siswa. Itu saja untuk Mbak Mayawi, tambahan Mbak Sela. Yang berikutnya yang terakhir Mbak Sylvia, yang operatornya siapa? Siapa? Pulang yuk, Wah, parah ini kita nih. Jangan galak-galak. Ini apaan tuh? Mari kita seperti
seperti anak SD. Aku pengen ikan semuanya. Ini dari teman-teman. Kita ngerasa jadi anak SD. Mencubit-cubit. Ayo kita keluarkan Jiwa-jiwa anak SD-nya nih teman-teman. Cocok sih penutupan. Iya, Guru-guru galak gitu lah. Besok kita SMP-nya barengan ya. Jangan. Besok SMP-nya barengan ya, sekelas ya. Saat itu nggak SMP. Kamu nggak ada di mana? SMP satu sadar. Aku jadi guru pada saat Jadi percobaan. aku akhir-akhir. Ibu Silvi. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Siapa tuh? Tahu nggak Bene kemana? Ibu kayaknya tahu deh. Iya kan ibu gurunya. Ibu belum cek WA, ntar ibu cek dulu lagi ya. 08 berapa? Kita dokter, men. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai apa anak-anak? Diagram lingkaran. Ya, benar. Oke, sebelumnya ibu mau tanya nih, kemarin kalian udah belajar tentang apa? Diagram Siapa yang masih ingat apa itu diagram penyajian data dengan tabel? Ibu kasih hadiah. dengan tabel. Tabel Tidak frekuensi. Mas. Oh, ini coba. Di dalam kolomnya ada nama itunya sama Ayo Lintang, coba. Ibu gurunya mengambil hak suara saya. Saya Tidak coba. apa-apa. Ayo Lintang. Sama beda Ayo. frekuensi itu banyaknya itu sama beda. Misalnya pensil 10 begitu ya. Tidak Nanti aja ya. hadiahnya. Oke, tadi yang satunya penyajian data menggunakan Diagram batang. siapa yang ingat penyajian data dengan diagram batang itu gimana? Oke sih ya. Kalau Kayak gini ya, Bu. diagram batang. Gimana? Ada batang-batangnya. Ada batang, ada garis, terus ada batang-batangnya, batang-batangnya. Aku berbentuk bahasa Indonesia. Terus ada banyaknya benda sama nama-nama bendanya Ibu Guru. Oke, Bina. Dapat nggak? Dapat hikmahnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke topik. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu mengidentifikasi konsep dasar diagram lingkaran dan memahami penggunaan dalam penyajian data. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan memperhitungkan proporsi dan presentase setiap bagian. Yang ketiga, membuat diagram lingkaran dan mencerminkan data yang diberikan dengan akurat dan proporsional. Nah, sekarang di sini Ibu ada sebuah masalah. Ibu minta tolong salah satu buat bacainnya. Siapa yang mau? Siti. Boleh Cici. Siti Guru ingin mengajak anak-anak kelas 5A untuk menonton film bersama. Namun ibu guru merasa kebingungan untuk memilih film yang cocok. Oleh karena itu, ibu guru melakukan survei dan mendapatkan hasil seperti berikut. Kemudian pertanyaannya, dapatkah kamu membantu bu guru menyajikan data di atas di samping dengan menarik dan mudah dipahami? Yang kedua, film apa yang paling banyak disukai oleh siswa kelas 4A? 5A. Film apa yang paling sedikit disukai oleh siswa kelas 5A? 5. Ibu agak typo. Oke. Sekarang Ibu mau tanya ke Ardi deh.
informasi apa yang kamu dapat dari permasalahan yang udah dibacain Cici tadi? Itu ada tabel frekuensinya, terus setelah itu ibu gurunya itu mau melakukan survei. Terus di situ ada pertanyaan-pertanyaannya, 3 pertanyaan. Yang pertama itu disuruh nyajiin data menarik dan mudah dipahami. Terus yang kedua, ketiganya kita nyari paling banyak dan paling sedikit film yang disukai siswa kelas 5A. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Kelompoknya boleh dipilih secara bebas, siapa yang terdekat aja, yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Nanti setelah kumpul sama kelompoknya, Ibu akan memberikan LKPD, di mana dari LKPD ini kalian akan menuliskan penyelesaian dari masalah yang ada di depan. Boleh dibuat kelompoknya? Sudah. Di sini berapa? 5 ya. Orang muda. Di sini 5 juga. Berempat sama Jok. Boleh. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit buat kalian nyelesain masalah ini ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, boleh ditanyakan ke Ibu. Selamat bekerja. Oke, terima kasih. Kamu dia coba di Dikerjain. Tambah 15. Pakai pintarnya pakai ini nggak Bu? 10. Apa sih guys? Aku kok itu demam. Gerak kreatif. Oh, ini kreatif ya. Tangannya guys ya. Harus kan. Maju nanti ada. Pas mau. Itu pakai sekiranya yang boleh di dalam lingkaran itu yang sudah ya.
Berarti membesarnya Kelompok sendiri aja. Enggak numpang nama tuh nih. Aku juga iya numpangnya kok orang satu sih. 360. Oh, salah. Dia bikin yang pakai headset buat berapa derajat nanti digabung di dia pertanyaan yang tentunya nomor 2 dapatnya The Lion King in the Toy Story paling banyak di Toy Story. Terus Nemo The Lion King nomor 8 di Nemo nomor 2 kita Nemo
Guru sudah akan dibentuk. Belum pertanyaan. Bisa harus cepat dulu. Ini loh dengan guru. Aku bisa gambar tuh. Gimana teman-teman, udah pada selesai belum? Juga kalau gini. Biar lama ini. Ayo guyusek lah. Kalau gini. Berdiri. Oh, mesti gambar diri. Kami dimakan serigala. Cetul. Tutut. Betul. Mana? Betul. Iya, seperti panganan sekku. Paha ayam sekidol. Baru mbak. Tidak bisa warna. Aku bisa gambar hiu. Wow. Itu hiunya telur ya, telur ya. Iya kasih ya. Kalau sebenarnya itu iya. Cuma jadi gunung saya sudah iya. Bapak, ibu, anak. Oke teman-teman. Halo semua. Oke, karena sudah selesai, Ibu minta tolong satu kelompok yang mau menampilkan hasil pekerjaannya di depan. Siapa yang mau? Kelompok kita Ada yang mau Ibu tunjuk aja. tunjuk aja Bu. Angel katanya mau Bu Guru. Oh iya, boleh Angel. Ayo Angel. Nanti dapat emas loh. Mas. Semuanya aja nggak mau. Kalian dia udah belakangnya.
Diagram sih. Jadi tadi di soal kan ada tabelnya. Nah, yang pertama itu kita disuruh memvisualisasikan ke diagram lingkaran. Nah, yang kas itu kan ada 10, jadi total semuanya ada 40, jadi 10 per 40 dikali 360 itu hasilnya 90 derajat. Nah, itu dilakuin ke yang lainnya, Toy Story, The Lion King, Finding Nemo. Nah, setelah itu ini diagramnya Bu. Terus tadi kira-kira karena nggak ada buzzword. Habis itu yang paling banyak itu Toy Story dan yang paling sedikit Finding Nemo. Oke, kasih aplaus buat Angel. Ada jawaban yang berbeda dari kelompok Angel? Sama-sama. Ini itu tadi ada lihat yang berbeda dari kelompok Nancy. Boleh dituliskan di depan. Ini kilo apa?
Ya. Teman-teman, untuk kelompok kami itu kita pakai menghitungnya pakai persen. Yang pertama kelasnya itu dengan 25%, terus tariknya 37,5%, yang tingginya 20%, dinding memonya 17,5. Kemudian karena ini kan lingkarannya full itu 100%, jadi kalau kita bagi setengah itu kan 50%, kita bagi setengah lagi 25%, yang ini 20%, kemudian yang sini itu 11,5, yang sini 37,5. Itu. Terima kasih Abas buat diskusi. Oke, jadi buat kesimpulannya hari pelajaran ini yaitu diagram lingkaran adalah cara visual untuk menyajikan data proporsi dengan lingkaran sebagai media utamanya. Melalui diagram lingkaran, informasi dapat disajikan dengan jelas dan dimengerti. Bahwa setiap bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentase dan proporsi setiap kolom kategori. Selanjutnya kita masuk ke sesi refleksi. Ibu mau tanya apa saja yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Buat diagram lingkaran. Terus dari diagram lingkaran bisa menggunakan derajat 360% atau derajat 100%. Jadi satu lingkaran itu bisa seluruhnya 360 derajat. Kalau dalam persen itu 100%. Oke, yang kedua, kesulitan apa yang kalian temui dalam proses pembelajaran hari ini? Tadi bagi-baginya kalau sudah dapat 25% atau enggak 90%. iya, terus cara ngepasinya biar pas. Ada yang lain? Izin. Tadi Oke. Di sini Ibu ada latihan soal buat kalian kerjakan. Semisal hari ini dikerjainnya secara individu. Semisal nanti belum selesai, kalau waktunya kurang, boleh diselesaikan di rumah. Minggu depan bakalan Ibu periksa. Ya, teman-teman silakan dikerjakan. Sekarang Iya, menunggu waktu di kantor. Terima kasih. Pasti punya Kuma. Makasih. Apa itu Kuma? Oh, siswa. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, kalian boleh selesaiin soalnya nanti di rumah ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Terakhirnya kita kasih aplaus buat kita yang bersemangat. Lulus kita. Selamat pagi teman-teman.
lulus. Lagi apa? Saya kelulusan. Kamu lulus deh. Lulus sekolah di Pondok Muda. Kamu lulus itu terus. Sampai di SMA pertama kayak itu. Papan. Tadi untuk pada saat melakukan orientasi, praktika sudah membuka pembelajaran, kemudian sudah mengecek kehadiran, dan juga sudah mengkondisikan kelas itu seperti apa. Kemudian dalam melakukan persepsi, praktikan juga sudah mengaitkan materi yang dipelajari dengan pengalaman belajar peserta didik sebelumnya. Kemudian untuk motivasinya juga praktikan sudah memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian pada fase 1 praktikan juga sudah cukup menyajikan masalah kontekstual yang berbeda. Kemudian pada memberikan motivasi, praktikan juga sudah memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian pada saat bertanya apakah yang dipahami oleh peserta didik, praktikan juga sudah bertanya kepada peserta didik terkait masalah yang diberikan. Kemudian pada fase 2, praktikan juga sudah melakukan penyelidikan baik mandiri atau berkelompok. Kemudian untuk estimasi waktu dalam menyelidiki masalahnya sudah sesuai dengan yang disampaikan sebelum peserta didik menyelesaikan masalah. Kemudian pada praktikan juga sudah bertanya kepada peserta didik apakah sudah memahami terkait masalah, terkait menyelesaikan masalah, dan juga membantu siswa untuk mengingat kembali apa itu lingkaran misalnya di kelompok itu tadi. Kemudian praktikan tidak bertanya tentang ide, tapi praktikan tidak bertanya tentang ide mereka dalam menyelesaikan masalah, namun praktikan langsung menjawab pertanyaan yang diajukan peserta didik terkait masalah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian praktikan tidak bertanya kesulitan apa yang dialami kelompok dalam menyelesaikan masalah, tetapi pada saat refleksi tadi praktikan baru bertanya kesulitan yang dialami pada saat menyelesaikan masalah. Kemudian praktikan juga belum ada umpan balik antara siswa. Terus belum menggunakan pertanyaan bimbingan, komentar atau ilustrasi untuk menyadarkan siswa saat melakukan kesalahan. Kemudian praktikan belum memberikan penegasan kepada siswa terhadap poin-poin yang sudah didiskusikan. Kemudian praktikan juga sudah bertanya kepada kelompok apakah bersedia, ada kelompok yang bersedia maju ke depan. Terus tadi ada kelompok yang maju. Kemudian peserta didik praktikan juga sudah bertanya terkait jawaban atau pendapat yang berbeda. Kemudian praktikan juga belum memanfaatkan umpan balik dari siswa berdasarkan diskusinya tadi. Kemudian pada fase kelima, praktikan belum memberikan pertanyaan bimbingan atau ilustrasi berdasarkan komentar untuk membantu peserta didik dalam membuat kesimpulan dari proses penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Kemudian pada menjelaskan, praktikan juga sudah cukup memberikan penegasan terhadap kesimpulan yang sudah dibuat oleh siswa. Kemudian untuk melakukan refleksinya, praktikan juga tadi sudah melakukan refleksi. Terima kasih Mbak Aura. Saya yang menambahkan sedikit. Yang pertama, untuk diagram lingkaran itu akan lebih mudah kalau kita dekati dengan proporsi atau pecahan. Jadi ini kan sebenarnya diagram lingkaran itu menyatakan proporsi objek terhadap keseluruhan. Maka angka-angka yang ada di sini
sebaiknya dipertimbangkan supaya proporsi yang diperoleh itu tidak pecahan yang sulit untuk diselesaikan. Kenapa nggak diambil misalnya 20, 10, 5 gitu. Bilangan itu akan lebih mudah. Setengah, seperempat, seperdelapan. Ya. Kemudian ketika mendampingi siswa, seperti yang dikatakan Pak Pur, tidak menanyakan kesulitan siswa sampai di mana, itu siswa sampai di mana, tapi lebih pada memberikan ilustrasi dengan topik SD. Nah, itu nampaknya tidak bisa cukup membantu siswa untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Kemudian ide siswa membuat lingkaran sendiri itu sebenarnya belum dieksplorasi. Tadi ketika penampilan di depan ya hanya bagus, terus ditampilkan yang berikutnya lalu tidak dieksplorasi. Misalnya tadi kelompoknya Angel, kok bisa 90 derajat, kenapa? Kok bisa 135 derajat, mengapa? Kok bedanya apa dengan punyanya Messi yang dalam persen? Kok gambarnya bisa menghasilkan sesuatu yang sama? Sebenarnya kan representasi derajat, persen itu kan bagian dari proporsi. Nah, maka di review awal ada baiknya mengingatkan ulang tentang proporsi atau pecahan. Nah, itu saja untuk Mbak Sylvia. Hari ini sudah selesai untuk perintegrasi 1 dan lulus SD gitu. Iya. Oke, kemudian untuk besok kita akan masuk ke pendekatan yang lain, yaitu STEAM. Ya, materinya SMP, di mana untuk materinya saya tidak menentukan, tetapi yang perlu ditentukan adalah matematika dan IPA di SMP. Nah, untuk besok dan seterusnya sampai STEM selesai, teman-teman akan ditemani oleh, silakan Mbak Wayan memperkenalkan diri. Baik, selamat pagi semuanya. Baik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wayan Maharani. Saya dari Prodi Magister Pendidikan Matematika. Mungkin dalam pertemuan ke depan, selama pertemuan untuk praktik terintegrasi 2 untuk STEM dan TBM, itu saya akan menemani kalian. Mungkin itu juga. Oke, terima kasih. Ya, jadi mulai besok Mbak Wayan yang akan menemani teman-teman. Saya stay di kelas. Tapi yang mengkori prosesnya adalah Mbak Wayan, gitu ya. Jadi saya hanya mengamati. Jadi mohon bantuan teman-teman karena data ini, mohon izin juga, data ini akan dipakai untuk penulisan tesis. Untuk nama tidak akan disebutkan di dalam tesis, ya, secara detail, jadi hanya disimbolkan dengan subjek 1, subjek 2 dan seterusnya. Jadi dengan namanya tidak akan dipublish. Oke, jadi Mbak Wayan akan meneliti bagaimana tentang pedagogi content knowledge teman-teman sebagai calon guru untuk pendekatan STEAM berbasis dengan model pembelajaran berbasis masalah yang sudah kita pelajari di siklus 1. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Besok tetap jam 12 Pak, jam 1. Jam 12 sampai jam 2. Supaya terbiasa nanti jam 12 ya. Oh, jadi saya jam 12. Lalu mulai jam 12. Nah, tinggal selesainya yang dibagi. Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Oke, baik. Kita akan bertemu lagi besok siang jam 12. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman. Selamat.